Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan membahas tugas analisis kasus best practice dan juga best practice, di mana siang tadi kita sudah sama-sama mencari contoh kasusnya melalui video. Jadi malam ini kita bakalan diskusi dan juga membahas tentang kasus tersebut, dan tidak lupa kita harus mengomentarinya. Mungkin Mbak Yustika bisa bantu saya, tolong diputarin untuk best practice-nya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor ATR BPN Kota Jakarta Selatan pada Kamis siang. Penggeledahan dilakukan terkait kasus mafia tanah usai 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Sejumlah aparat Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Kedatangan penyidik Polda ini untuk menggeledah sejumlah ruang kerja dan mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang sebelumnya telah ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi mengatakan, kasus mafia tanah yang tengah diungkap memiliki beragam modus, mulai dari memalsukan sertifikat hingga membobol akun yang tidak bisa sembarang diakses. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan, Sigit Santoso mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah, khususnya di Jakarta Selatan. Mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya, dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi yang sudah bersertifikat, dibuat data pembanding, kemudian diadakan TUS. Dan yang paling canggih, ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Ya, oleh karena rekan-rekan sekalian, ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak, dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Baik, mungkin tadi kita sudah sama-sama melihat video dari best practice. Selanjutnya kita akan mengomentarinya dan memberi pendapat tentang video tersebut. Kita bagi kelompok kecil lagi ya. Untuk yang mengomentari best practice, saya dan juga Mas Rizky, boleh? Siap, Mas. Oke. Dan mungkin selanjutnya yang best practice, Mbak Yustika dan juga Mas Rahmat. Mungkin saya serahkan ke Mas Rizky untuk mengomentari terlebih dahulu tentang kasus ini. Baik, terima kasih Mas Rizaldi waktunya. Mengenai kasus bad practice yang tadi di video itu, saya menangkap ada 4 oknum dari BPN Jakarta Selatan, Bekasi, di mana keempat oknum itu melakukan tindakan yang tidak mencerminkan dari nilai-nilai dasar ASN ya. Seperti tadi ada memasukkan sertifikat, ada juga membobol akun yang tidak sembarangan bisa diakses. Ada juga memakai data palsu, menyerobot lahan yang sudah bersertifikat untuk dijadikan data pembanding. Dan ini tadi juga dijelaskan oleh petugas bahwa ini melibatkan antar instansi ternyata. Menurut saya hal ini sangat tidak baik ya. Ini sebuah contoh tindakan yang
kita semua patut hindari, bahwasanya instansi kita sering sekali dikaitkan dengan kasus-kasus seperti ini, baik di media massa, media sosial, ataupun juga di media elektronik. Ini tentunya saya sendiri terutama sebagai calon ASN itu juga merasa kayaknya image kita itu di mata masyarakat kayaknya kurang bagus, apalagi menyangkut tentang BPN. Banyak sekali berita yang membahas tentang mafia tanah, itu entah itu berita Nirina Zubir yang membahas tentang mafia, dan juga berita-berita yang lain. Ini tentunya mencederai dari nilai-nilai kita, nilai-nilai ASN, dan kita sebagai generasi berikutnya, CPNS ini, saya sendiri juga berharap nantinya semoga saya bisa menjadi ASN yang smart, yang bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN nantinya di kemudian hari, sehingga nantinya bisa tindakan-tindakan korupsi seperti ini ataupun suap seperti ini tidak lagi terjadi. Mungkin ini juga tujuan dari kementerian kita untuk memberikan latsar supaya nantinya mental-mental kita terbentuk dan mulai ada pendidikan tentang anti korupsi dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi agent of change dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia, sehingga pada nantinya citra kita, citra ASN, citra BPN kembali menjadi baik dan menjadi lebih profesional di mata masyarakat khususnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Rizaldi. Ya, terima kasih Mas Rizky. Menurut saya pendapat Mas Rizky sudah sangat-sangat detail dari analisis kasusnya. Saya sepakat dengan Mas Rizky karena ini memang benar-benar sangat mencoreng nama baik instansi kita. Terlebih lagi kita baru saja memiliki menteri yang baru nih. Nah, dari keadaan seperti itu pasti nama baik menteri kita yang baru saja dilantik pasti sangat-sangat tercoreng. Nah, jadi kemudian ini menjadi tugas besar kita sebagai anggota baru dari kementerian ini untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi ASN, kemudian lebih terkhususnya di manajemen ASN, karena di dalam materi manajemen ASN itu kita sudah dipilah-pilah nilai-nilainya dari mulai hak dan kewajiban. Jadi setelah kita sudah mendapatkan hak, kemudian kita masih bisa berbuat seperti kasus yang sudah kita lihat tadi, itu sangat-sangat buruk sih sebagai ASN yang baik dan profesional. Jadi menurut saya kasus ini semoga tidak terjadi lagi kepada angkatan kita terkhususnya. Kita buktikan bahwa angkatan kita itu bisa menjadi penerus ASN sebelumnya, dan saya juga sepakat menjadi agent of change. Jadi mungkin itu saja ya. Pada intinya kasus tadi itu sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh untuk kita. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai video best practice tadi. Kita lanjut ke video best practice. Nah, mungkin untuk video best practice bisa dibantu Mbak Yustika untuk ditampilkan. Revolusi Industri 4.0 mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi,
dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one day service tanpa harus ke back office. Ya, baik, itu tadi baru saja kita saksikan salah satu contoh video dari best practice. Mungkin yang belum kebagian untuk mengomentari Mas Rahmat dan juga Mbak Yustika, mungkin terlebih dahulu kita minta pendapat dan komentar dari Mas Rahmat. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas penyajiannya. Pada video best practice ini yang saya dapatkan dan pada era digital ini sangat membantu ya tentang melakukan pendaftaran tanah atau melakukan pelayanan-pelayanan pada kantor pertanahan ya, dan sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan atau yang dibutuhkan dalam pelayanan yang dia inginkan. Nah, prosesnya dalam proses digital ini sangat cepat dan sangat memudahkan dan bisa mengurangi tunggakan-tunggakan berkas yang masuk, juga mengurangi resiko terjadinya pungli dan gratifikasi ya. Nah, dan juga lebih terkontrol dalam melakukan kegiatan serta bisa memberikan pelayanan yang sangat maksimal untuk melakukan pendaftaran yang layanan ini yang ada di kantor pertanahan ya. Terus dari solusi yang digital memberikan SMS atau pemberitahuan kalau pelayanan telah selesai, itu sangat bagus agar berkas-berkas yang telah selesai itu tidak menumpuk di loket, dan menghindari juga pemalsuan berkas ya, karena sudah di digital di saat ini kan. Pemalsuan berkas yang telah terjadi di video sebelumnya itu meminimalisir masalah-masalah yang tersebut gitu. Tapi di sini saya memberi masukan agar kita selaku ASN itu kita harus selalu menjaga kerahasiaan password kita sendiri agar petugas lainnya saat menggunakan komputer kita tidak melakukan pendaftaran ilegal gitu. Jadi kita harus update password kita secara berkala. Nah, mungkin sekian dari saya tentang best practice ini. Mungkin kembali lagi ke Mas Rizal. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahmat, pendapat yang sangat cemerlang ya di kami, bukan kami sih, lebih tepatnya saran buat instansi kita untuk keseluruhan untuk bisa selalu mengupdate password dari akun di KKP ya. Nah, oke, baik. Mungkin selanjutnya kita minta komentar dari Mbak Yustika. Silakan Mbak Yustika. Jadi atas kesempatannya, menurut saya ini memang salah satu solusi ya untuk permasalahan pertanahan. Dan jika kita kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, terdapat implementasi yang sudah baik, literasi digitalnya sudah baik, ya, bahwa ASN di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, mereka tidak hanya mampu menggunakan gadget aja, tapi mereka juga mampu bertransformasi digital. Mereka bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya. Menurut saya ini sudah mencerminkan nilai-nilai manajemen ASN dan smart ASN-nya. Para ASN dapat memberikan solusi untuk memudahkan pelayanan dan tidak berbelit-belit, tentunya tidak memakan waktu yang banyak, sehingga PPAT rekan-rekan kita
di luar kantor pertanahan seperti PPAT adalah rekan kita juga, itu dapat mempersingkat waktu untuk pelayanan mereka. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rizaldi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita sudah berdiskusi tentang bagaimana itu best practice dan juga bagaimana itu best practice. Mungkin kita bisa simpulkan bahwa dengan kita menjalankan nilai dan fungsi ASN dengan baik, serta bisa menjalankan manajemen ASN dan smart ASN, kita akan menjadi ASN yang profesional dan juga bisa membanggakan serta bisa melayani dengan baik terhadap masyarakat, terutamanya kita bisa mengharumkan dan membawa nama baik instansi kita ATR BPN. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya tutup saja ya diskusi kita pada malam hari ini. Terkhusus penonton yang sudah melihat video kami, terima kasih sudah menonton video kami. Tak kenal mungkin maka tak sayang. Di awal tadi kita belum ada perkenalan. Jadi kita akan akhiri dengan perkenalan. Saya Rizaldi Nugraha dan saya Rizky Gumilang Cahyo Riyadi. Saya Rahmat Sulaiman. Saya Yustika Hasanah. Ya, akhir kata mungkin kami berempat pamit undur diri dari hadapan penonton semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.